namanya bos nggak boleh diomelin. Tapi begitu bosnya ngomel, jadi kita nggak langsung sekarang tiba-tiba jadi begini. Tapi pengalaman akumulatif dari dulu, mungkin kita pernah ngalamin yang sesuatu yang kejadian, terus banyak orang terbalik. Mereka belajar kebijaksanaan untuk mengendalikan emosinya. My second question is related to performance in corporate ya. Ya. Jadi kan ada orang yang kalau dibentak, ada orang yang kalau gak dipromote itu mereka langsung ke-triggered banget, itu Ya. ke-shutdown banget. Itu dasarnya mostly dari mana sih anxiety-nya? Kalau orang ke-trigger banget itu kan function tubuhnya itu kayak ada yang nyangkut. Karena dia ada yang nyangkut, jadi begitu ini muncul, langsung dia nembak. Jadi kalau aku boleh ilustrasiin tuh kayak orang kalau punya beban emosi itu kayak gini. Jadi dia begitu ke-trigger, ini yang keluar. Walaupun dia punya pengertian yang positif. Misalnya harusnya gue gak marah-marah, harusnya gue gak ke-trigger, harusnya gue bisa terima deh kalau misalnya ada teguran atau hal tidak sesuai ekspektasi. Harusnya. Yeah. Tetapi tubuhnya bergerak sendiri. Karena apa? Simply dia ada sistemnya di dalam tubuh dia nyangkut. Tapi kalau ini sistemnya gak ditata, dia akan terus-terusan tuh. Begitu ini diberesin, dia udah selesai. Ketika diberesin selesai, dia gak ada trigger sama sekali. Yang tadi mungkin aku ilustrasikan, hari ini aku bayangin ada singa misalkan, atau ada ular nih di sini. Ular gigit tangan aku. Ya terus bisa aja aku kena racun terus aku mati. Tapi aku gak ngerasain apa-apa dan aku gak ada feel sama sekali terkait dengan bayangan terkait ular. Karena aku gak ada ketakutan sama sekali soal ular. Tapi buat orang yang takut ular, dia akan sangat takut sekali ngebayangin ular. Nah sama ketika juga orang yang punya pengalaman tertentu terkait dengan hal tersebut, dia begitu ngebayanginnya aja udah langsung ketakutan. Karena dia ada internal bebannya di dalam sistem dia. Kalau misalkan aku takut ular, begitu bayangin ini langsung ke-trigger. Nah jadi sesuatu yang ter-trigger, artinya there is something yang di-trigger. Yeah. Tapi kalau misalkan gak ada yang ke-trigger, maka ya dia gak ada. Dan ini dia spesifik. Satu misalkan terkait dengan takut ular doang, atau takut terkait dengan contohnya tadi dimarahin misalnya. Kalau begitu dimarahin dia langsung defensif, harus meledak dan ngelawan gitu. Tapi kalau di sini nggak ada programnya, nggak ada yang ke-trigger sama sekali. Memang emosi itu spesifik banget, dan itu kesimpannya di physiological tubuhnya dia. Nah jadi ketika dia diberesin, dia kosong, dia nggak bakal kena ke pattern-pattern yang neurosis aktif kayak tadi. Okay. Jadi bukan pattern yang tubuhnya bergerak, pikirannya punya kesadarannya, mindsetnya jelas. Ya mindsetnya orang kan namanya bos gak boleh diomelin. Tapi begitu bosnya ngomel susah buat nutupin. Iya, Dia kesel juga gitu kan. Iya. Ya karena memang itu sistemnya di dalam tubuh bergerak. Jadi pikiran dikhianati sama tubuhnya. Okay. Nah jadi kalau tubuhnya diberesin, ini jadi selaras. Jadi gak ke-trigger apapun karena bebannya memang gak ada di situ. Jadi dia akan santai aja. Bisa gak kita tetap marah? Bisa. Tapi dengan pilihan. Jadi kayak marah bukan karena marah kebawa sama trigger, tapi marahnya karena memang kita memilih untuk marah dengan sadar. Kalau itu kan an external factor ya, jadi dimarahin atau nggak dipromote, dan orangnya ke trigger dan revolt, dia muncul, dia ngetentang. Kalau dari internal trigger, jadi kalau misalkan kayak orang takut berbuat kesalahan, takut submit, takut ada yang salah, takut gak sesuai, atau enggak dia lagi presentasi terus dia takut dijudge sama orang, padahal ya belum ada yang marahin dia, belum ada yang main handphone. Itu kalau dari internal factors itu juga sama? Sama, karena semuanya pasti pernah dari pengalaman kita di masa lalu dulu. Jadi kita nggak langsung sekarang tiba-tiba jadi begini. Tapi pengalaman akumulatif dari dulu, mungkin kita pernah ngalamin yang sesuatu yang kejadian terus berulang. Kayak pattern kamu tadi kan pernah ngalamin di masa lalu, habis itu dia keulang, jadi energinya compounding. Okay. Nah ketika compounding di masa sekarang, karena itu proses bertahun-tahun yang sudah kita alami dari kecil kita, dan ini selalu bisa ditelusurin. Jadi banyak orang yang bilang nggak mungkin lah gini, kan nggak semua hal kayak gitu. Itu bisa aja cuma masalah behavior, tapi nggak. Ya buktinya apa? Ya begitu kita beresin di situ, di sini selesai, patternnya hilang semua gitu. Jadi ya sudah, berfokus dari situ aja kita bongkarin supaya dia bisa hilang. Nah ketika hilang dia udah nggak ada lagi. Jadi kita nggak bilang ke diri kita sendiri lagi dengan semua hal-hal yang negatif tadi yang terus kita ngeracunin gitu secara aktif, karena tubuhnya sudah tidak mengkhianati pikirannya. Kayak tadi pas di awal mungkin kalau ingat pengalaman kamu yang terkait dengan dulu pernah minta dibeliin komputer, terus habis itu suruh perform dulu. Kalau kamu bisa proof bahwa kamu bisa, habis itu nanti dibeliin. Nah ternyata pas sudah
ini nggak dibeliin, terus tadi kan perasaannya intens. Tapi begitu dia perasaannya hilang, kesadarannya muncul sendiri. Iya. Nah, jadi bergeraknya berbasis kesadaran karena udah nggak ada lagi yang di-trigger. Karena kalau tadi awal mungkin ke-trigger. Pas ngomongin itu aja langsung aduh berat nih gitu ya. Tapi begitu udah ini kosong, kamu udah nggak ada ke-trigger apa-apa. Nah, ketika ke-trigger udah nggak ada apa-apa, kesadarannya bisa aktif fully. Makanya abis itu bisa muncul kesadaran sendiri. Oh, mungkin mereka juga ada kenapa mereka ngambil keputusan seperti itu kayak gitu. Jadi kebijaksanaannya tuh muncul setelah beban emosinya dibuang. Banyak orang terbalik, mereka belajar kebijaksanaan untuk mengendalikan emosinya. Nah, sebenarnya bukan begitu, lebih ke arah beresin emosinya bukan dikendalikan. Setelah itu kebijaksanaannya akan muncul sendiri. Ada nggak perbedaan dari external triggers dan internal triggers? Nggak ada, it's the same emotion that's being triggered ya? Ya, jadi kita yang trigger sendiri atau orang lain trigger sendiri, dua-duanya ya karena ada emosinya dalam sistem aja. Sebenarnya kalau menurut aku malah yang lebih repot kalau kita yang trigger sendiri sih, karena kita kan jadi constantly kita yang mikirin, otomatis ya. Kalau orang lain kan mesti tunggu ada orang lain, misalnya di kantor doang, tapi kalau di rumah kan kita nggak ada yang trigger ya, nggak ada masalah gitu. Cuman ya selama masih ada yang bisa di-trigger, artinya dari something yang masih nyangkut aja. Trigger itu dia nggak satu untuk semua, tapi bisa jadi di bagian titik itu beres, di titik lain kamu harus beresin lagi sampai dia benar-benar setiap titiknya selesai, jadi kamu udah nggak ada beban lagi kayak gitu. So jadi kalau dari aku sih kayak gitu Sean, jadi internal sama eksternal sebenarnya sama aja, yang penting bebannya itu yang kita buang. Kalau udah buang selesai ya udah deh kosong, jadi nggak ada ke-trigger sama sekali. Nah kalau dari kamu sendiri biasa urusan mindsetnya lebih gimana tuh? Mungkin siapa tahu teman-teman bisa belajar juga. For me ya memang kayak tadi kan Reo bilang kalau mindsetnya gak bener itu bisa bercabang menjauh banget dari sasarannya kan. Iya. Dan memang itu yang saya diajarin pas di executive coaching. Memang mindsetnya harus dibenerin biar you can go sesuai tepat sasaran. Tapi mindset ini justru banyak orang yang pas awal karir itu struggle dan trial and error untuk cari tahu. Jadi mereka nabrak, kehambat di karirnya, makanya mereka ganti mindset. Jadi because I myself have trial and error, I myself have dapat executive coaching gimana caranya mindset yang benar, makanya gue mau kasih shortcut buat semua orang. Ya udah lu nggak usah nabrak ke kiri kanan depan belakang, lu tinggal belajar dari gue. Ini mindset yang succeed di corporate Indonesia, ya lu terapin aja biar lu nggak usah ngalamin kesakitan yang dulu gue nabrak kiri kanan atas bawah. Waktu kamu belajar ini sama orang luar negeri atau? Sama orang luar negeri, sama orang dari Amerika actually. Yes, so teman-teman kalau misalnya salah satu gapnya, karena culture-nya Indonesia kan beda sama di luar negeri. Jadi aku rasa kalau Sean bisa bantu kamu buat ngerti ini akan sangat baik sih. Karena kan balik lagi, kalau kamu trial dan error, ibaratnya banyak culture yang di luar kamu pasang di sini belum tentu match kan. Ya itu balik lagi, trial error tuh pasti ngabisin uang banyak, waktu, karirnya jadi naiknya juga nggak cepet baik gitu kan. Jadi kalau misalkan kamu mungkin butuh belajar ataupun memang lagi pengen banget jadi superstar di tempat kamu bekerja, kayaknya ini udah ahlinya gitu ya, pengalamannya sudah teruji. Dan juga banyak ini ya, tadi berarti kamu belajarnya di Singapura, kayaknya pernah ke Amerika juga ya tadi? Pernah, saya kuliah di Amerika. Kuliah di Amerika, jadi wawasannya pasti lebih luas loh teman-teman buat belajar ya. So thank you banget Sean buat hari ini udah sharingin pengalamannya kamu juga, dan semoga teman-teman bisa banyak belajar juga sama Sean ya. Nanti kalau mau akses akademinya di mana Sean? Seanjuacademy.com. Seanjuacademy.com. Nanti ada di linknya di sini kali. Mantap. Oke, thank you bro. Oke. All the best selalu, makin happy lagi. Ya, thank you semua.